Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Alansyah, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, semester 5, jurusan Penyuluh Perkebunan Presisi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan kopi atau yang biasa disebut dengan morfologi kopi. Nah, jauh sebelum itu, tahukah kalian bahwa tanaman kopi itu sendiri merupakan bukan tanaman asli dari Indonesia, melainkan dari benua Afrika, yang lebih tepatnya di negara Ethiopia. Nah, kopi itu sendiri ditemukan oleh seekor kambing yang digembala oleh seorang anak kecil di negara tersebut atau di negara Ethiopia. Nah, kopi masuk ke Indonesia pada tahun 1696 yang dibawa oleh bangsa Belanda yang pada saat itu ingin menjajah bangsa Indonesia. Nah, penyebarannya pun meliputi dari Pulau Jawa hingga Pulau Sumatera. Nah, dari dulu kopi masuk ke Indonesia sampai sekarang, kopi masih tetap terjaga kualitas dan kelestariannya. Nah, kebetulan di daerah saya tidak ada tanaman kopi, maka di sini saya akan menjelaskan lewat dari video bergambar berikut ini. 1. Akar kopi. Tanaman kopi memiliki akar tunggang sehingga tidak mudah rebah. Meskipun kopi merupakan tanaman tahunan, tetapi umumnya mempunyai perakaran yang dangkal, di mana kedalamannya hanya mencapai 0 sampai 30 cm saja. Oleh karena itu, tanaman ini mudah mengalami kekeringan pada saat kemarau panjang bila di daerah perakarannya yang tidak diberi mulsa. Secara alami, tanaman kopi memiliki akar tunggang sehingga tidak mudah rebah. Tetapi, akar tunggang tersebut hanya dimiliki oleh tanaman kopi yang bibitnya berupa bibit semayan atau bibit sambungan okulasi, yang batang bawahnya merupakan semayan. Tanaman kopi yang bibitnya berasal dari bibit stek, cangkokan, atau bibit okulasi, yang batang bawahnya merupakan bibit stek, tidak memiliki akar tunggang sehingga relatif mudah rebah. 2. Batang kopi. Kopi adalah spesies tanaman berbentuk pohon yang termasuk dalam famili Rubiaceae dan genus Coffea. Tanaman ini memiliki batang yang tegak, bercabang, dan bila dibiarkan tumbuh dapat mencapai tinggi 12 meter. Pohon kopi berbatang tegak lurus dan beruas-ruas hampir pada setiap tumbuh kuncup-kuncup pada batang dan cabang susunannya agak rumit. Pada batang-batang itu sering tumbuh cabang yang tegak lurus yang disebut cabang ortotrop. Namun, cabang atau tunas-tunas yang tumbuh pada batang itu bisa disebut tunas air atau cabang air, dan cabang yang tumbuh ke samping disebut plagiotrop. 3. Daun kopi. Kopi mempunyai daun bulat telur ujungnya, agak meruncing sampai bulat tumbuh pada batang. Cabang dan ranting-ranting tersusun berdampingan pada ketiak. Daun lebar, memanjang lebar 20-30 cm panjangnya, 10-16 cm lebarnya. Urat daun tenggelam sehingga permukaan daun jelas berlekuk-lekuk. Pangkal daunnya membulat. Tangkai daun memiliki panjang 1 cm, tulang sampai lekuk 10-12 pasang. Helaian daun mengkilat, ujung meruncing mendadak dari bagian yang bermula-mula membulat. 4. Bunga kopi. Tanaman kopi umumnya akan mulai berbunga setelah berumur kira-kira 2 tahun. Mula-mula bunga ini keluar dari ketiak daun yang terletak pada batang utama atau cabang reproduksi. Tetapi bunga yang keluar dari kedua tempat tersebut biasanya tidak berkembang menjadi buah. Jumlahnya terbatas dan hanya dihasilkan oleh tanaman-tanaman yang masih sangat muda. Bunga yang jumlahnya banyak akan keluar dari ketiak daun yang terletak pada cabang primer. Bunga ini berasal dari kuncup-kuncup sekunder dan reproduktif yang berubah fungsinya menjadi kuncup bunga. Kuncup bunga kemudian berkembang menjadi bunga secara serempak dan bergerombol. Tumbuhnya bunga kopi pada ketiak-ketiak cabang primer tersusun berkelompok.
Tiap-tiap kelompok terdiri dari 4-6 kuntum bunga yang bertangkai pendek. Pada tiap-tiap ketiak daun dapat tumbuh 3-4 kelompok bunga. Maka pada tiap buku dapat tumbuh kira-kira 30 kuntum bunga atau lebih, dan pada setiap musim berbunga. 5. Buah kopi. Buah kopi yang masih muda umumnya berwarna hijau, sedangkan buah yang masak berwarna merah. Pada umumnya, kopi mengandung 2 butir biji. Biji-biji tersebut mempunyai bidang yang datar dan bidang yang cembung atau punggun. Buah terdiri dari daging buah dan biji. Daging buah terdiri atas 3 bagian lapisan kulit luar atau biasanya disebut exocarp, lapisan daging yang disebut dengan mesocarp, dan lapisan kulit tanduk disebut dengan endocarp yang tipis tetapi keras. Buah kopi umumnya mengandung 2 butir biji, tetapi kadang-kadang hanya mengandung 1 butir saja. Biasanya biji kopi ini disebut biji kopi lanang atau kopi jantan. Nah, sudah jelas bukan penjelasan dari morfologi kopi itu sendiri. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Di akhir video, apabila ada perkataan saya atau tingkah saya yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.